Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik para hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita di hari Sabtu. Insyaallah kita membahas atau membaca Al-Qur'an yang terlebih dahulu kita jelaskan teori dalam ilmu tajwid. Baik, sudah berlalu pada pembahasan sebelumnya, yaitu huruf lam. Ya. Jadi kita membahas bagaimana cara mengucapkan satu persatu daripada huruf-huruf Arab. Ya, karena satu kata atau satu lafaz yang kemudian menjadi satu ayat, yang kemudian menjadi satu surat adalah rangkaian huruf-huruf, ya, yang wajib pada setiap huruf tersebut diberikan hak-haknya. Jadi setiap huruf punya hak yang kalau dia manusia tidak diberi haknya, dia menuntut. Ya. Nah, kita wajib memberikan hak kepada huruf tersebut supaya bunyinya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, pada hak huruf itulah terangkum yang pertama adalah makharijul huruf. Ya. Huruf itu wajib dikeluarkan dari tempat dari mana ia keluar. Yang ini telah ditetapkan oleh para ulama tajwid. Jadi kita tidak sembarangan, melainkan mengikuti saja apa yang telah disampaikan, ditulis di dalam macam-macam mandumah, naskah-naskah pelajaran ilmu tajwid, baik yang dari zaman dulu maupun yang ada di masa sekarang. Baik, telah berlalu huruf lam, ya, yang huruf lam itu areanya masih area ujung lidah. Jadi kita masih membahas huruf-huruf yang ada di lidah. Yang huruf lam itu areanya sini, jadi dia banyak menggunakan tepian ujung lidah. Ya. Sementara untuk orang Indonesia kebanyakan menggunakan ujungnya. Ya. Sehingga suara lamnya lebih tipis. La. Bismillah, itu Indonesia. Arab dia lebih banyak, sehingga suaranya lebih tebal. La, bismillah, tidak bismillah. Itu sedikit perbedaan meskipun suaranya masih dalam satu kesatuan. Ya. Itu disebabkan karena dia menggunakan ujung sini. Ya. Nah, jadi lidahnya ditilep, ditekuk, kemudian pakai ujungnya. La. Ya. Itu Indonesia punya. Ya, sedangkan yang diinginkan dia adalah banyak menggunakan area ujung lidah. Ini untuk huruf lam. Atau mudah dia L dalam bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya makhraj huruf pada huruf lam nanti dikenal tafkhim tarqiq. Ya. Pada huruf lam ini dikenal istilah tafkhim dan tarqiq.
Tafkhim ini tebal, ya. Tafkhim ini tipis. Arti sebenarnya tafkhim itu gemuk, ya. Gemuk atau mengembang. Kita pakai bahasa yang umum saja, tebal. Ya, uluf lam ini tebal, ada tipis. Yang tebal ini yang biasa dikenali dengan ucapannya seperti lo. Ya. Yang ini yang dikenal ucapannya la. Jadi ada bismillah, ada Allahu. Nah, yang Allahu ini istilahnya tafkhim. Yang bismillah ini istilahnya tarqiq. Makanya pembahasan ini ada pada kalimat Allah. Ya. Kalimat Allah ini biasa dikenal atau disebut lafzul jalalah. Jalalah, ya. Ini namanya kalimat Allah disebut lafzul jalalah. Nah, pada membaca Allah ini ada dua cara. Maksudnya membaca lam yang di tengah, ya. Bukan seluruh kalimat Allah. Lam yang di tengah-tengah saja. Ini ada dua cara. Yang pertama tafkhim, yang kedua tarqiq. Kan bahasanya lam, ya. Baik. Kapan dia tafkhim? Ya. Kapan dia tafkhim? Yaitu titik-titik di sini, ya. Sebelum Allah, ya. Begini saja dulu, ya. Nah, sebelum ini ada titik-titik. Nah, di depan ini ada huruf nanti, ya. Nah, yang menyebabkan ini tafkhim adalah harokatnya. Apabila harokatnya fathah dan domah, maka ini jurusannya tafkhim. Ya. Apabila sebelum ini lafzul jalalah ini harokat sebelumnya adalah fathah atau domah, maka jurusannya tafkhim. Contohnya kalau di sini ditaruh a, hamzah dikasih fathah, ya. Bunyi dia Allahu, ya. Allahu, ya. Nah, demikian juga kalau sebelum Allah ada domah, ya. Contohnya Rasulullahi. Jadi enggak Rasulullah tapi Rasulullahi, ya. Rasulullahi. Nah, jadi dua yang menyebabkan lafzul jalalah dibaca tebal, yaitu apabila huruf sebelumnya berharokat fathah dan dhammah. Nah, apabila sebelumnya kasroh, ya, titik-titiknya ini adalah kasroh, ya, maka inilah jurusannya ke sini, tarqiq. Contohnya pada kalimat bismi. Nah, ini kasroh inilah yang menyebabkan ini la. Bismillah, ya. Jadi bukan sok-sokan, sok lekoh bismillah, nah, salah, ya. Yang menyebabkan ini bunyi la, ya, makanya sebetulnya tidak ada perbedaan antara Allah dan Allah, ya. Hanya masalah mengucapkan l-nya saja. Nah, jadi tidak dosa ketika seseorang mengucapkan, orang Jawa, ya, orang Jawa biasanya kita nyembah Gusti Allah, ya. Kalau Jawa dia tidak Allah tapi Gusti Allah, ya. Nah, Allah itu ya Allah, hanya cara pengucapannya saja yang salah dan dia tidak merubah makna pada sisi ini karena hanya urusan bagaimana dia menebalkan huruf lam, ya. Jadi kita simpulkan bahwa pada pembahasan huruf lam ini ada tafkhim dan tarqiq. Tafkhim ini tebal, tarqiq ini tipis, dan khusus pembahasan lam yang ada pada tulisan Allah atau lafzul jalalah. Al yang mana? Al yang di tengah-tengah ini, ya. Karena ini al, ini lam, ini lam. Jurusannya ke sini, al. Nah, setelah al ini apa dibaca tebal, apa dibaca tipis tergantung harokat sebelumnya. Allahu, kenapa tebal? Karena sebelumnya fathah, ya. Rasulullahi, kenapa tebal? Karena sebelumnya dhammah. Bismillahi, kenapa
lah tipis. Ya karena sebelumnya kasroh pada mi ini. Baik. Berikutnya tebal ini bukan suara o. Jadi tebal ini, tafkhim ini, ya, ini bukan suara o. Ya. Jadi si tafkhim ini bukan suara o. Ya. Jadi bukan Allah, Allah, ya. Seperti halo, bukan. Allah bukan. Ya. Tapi dia suara fathah yang digemakkan. Ya. Sehingga sebetulnya suaranya itu antara A dan O. Ya. Makanya mengucapkannya tidak monyong. Allahu, bukan Allahu. Ya. Aturannya begitu ya. Tapi kalau sulit ya sudah Allah ya, biasa saja. Tapi aturannya dia tidak boleh monyong. Allahu. Cobian, hiji dua tilu. Allahu. Jadi hasrat hati mengucapkan O tapi mulutnya malah dibuka. Tapi keinginan ini untuk triknya saja ya, caranya. Jadi pinginnya mah Allah begitu pakai O, tapi mulutnya malah dibuka. Jadi kita mengambil gemaknya. Allahu. Cobian. Allahu lagi. Allahu. Nah, maka nanti kalau kita orang kita ya, orang Sunda umumnya, kalau ada diajak janjian gitu, Kang nanti sore ke rumah saya, insya Allah. Nah, insya Allah ini, loh ini salah ya. Dia menggunakan o. Nanti gimana? Insya Allah, Allah ya. Allah tidak. Tetapi kembali kepada fokusnya dia, kalaupun sampai diucapkan Allah tidak sampai merubah makna. Tetapi aturannya adalah tidak. Dia tidak pakai o sehingga bunyi Allah. Tapi Allahu. Dan dengan itulah kalimat Allah ini lebih terasa mengesankan. Ya, bergema. Allahu Akbar. Beda dengan Allahu Akbar. Asal lulusnya Allah. Cawerang gitu kata kita. Tapi kalau Allahu Akbar, Allah itulah tafkhim. Dan yang Allah tadi tipis. Ya sebaliknya kalau memang dia tipis ya tidak usah ditebal-tebalkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Alhamdulillah itu tipis. Baik ya, sekira ini jelas untuk huruf lam. Ya, selain makhraj dia diutamakan karena di awal sebelum orang tahu itu sudah dilakukan ya. Seperti mengucapkan yang tadi Allahu Akbar Bismillah itu sudah ucapan-ucapan sudah ada. Cuma sebagian besar memang pembahasannya kita tidak atau belum mengetahuinya. Baik, setelah huruf lam secara urutan maka makhraj berikutnya adalah makhraj nun. Ya. Makhraj nun. Ya. Nun itu apa? Na ya. Jadi berikutnya makhraj huruf nun. Nun. Nun yang mana ini dia? Nun. Namanya nun ya. Nun. Ya. Nun namanya. Kenapa harus tahu namanya? Nanti ada surat namanya Al-Qalam. Surah Al-Qalam. Ayat 1 bunyi Nun. Bukan na gitu ya. Jadi ini namanya nanti huruf-huruf seperti ini namanya huruf-huruf muqatta'ah yang dibaca sesuai dengan namanya. Kita nggak baca harokat tapi baca nama. Nah, ini. Apa ini? Yasin. Ini kita baca nama. Ini huruf ya, ini huruf sin begitu. Kalau ini Qaf ada f-nya ya. Kalau ini Shad. Nah, ini ada
termasuk yang paling sering alif, lam, mim. Nah, ini nama, kita baca nama. Maka nama dia nun. Ya. Dulu waktu saya kecil, kalau ngaji ngejak gitu, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai. Nah, sekarang pakai ikro, jadi nggak pati ngerti. Disuruh jim, naon jim. Ya, ja mereka tahu. Taib. Huruf nun, ya, makhraj dia adalah min tarafil lisani ma'a ma yuhadihi mil lisah, ya, tahta makhrajil lam. Jadi masih pada area ujung lidah, ya, masih pada area ujung lidah dengan langit-langit, ya, dengan langit-langit. Jadi kita simpulkan saja supaya ringan, ya. 3 huruf ini kurang lebih tempatnya sama. Lam, nun, ro. Ya. 3 huruf ini saya permudah saja, areanya ujung lidah dengan langit-langit. Ya. Jadi ujung lidah kita ini nempel ke langit-langit yang lurus di atas ujung lidah itu. Jadi ringan. Ya. Kita coba ya. Al, an, ar. Nah, itu lidah kita enggak kemana-mana, di situ-situ juga. Ya, ada pergeseran lah sedikit-sedikit sesuai dengan teori, tapi setelah praktek kita lebih mendapatkan eta-eta keneh, ya. Tetap di situ-situ juga. Jadi ini al, kalau di Indonesia kan ini L, ini N, ini R. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya mudahkan, selanjutnya huruf nun dan selanjutnya huruf ro ini masih keluar di area ujung lidah. Jadi kalau ada orang yang cadel, itu urusannya ujung lidah. Ya, sering-sering saja suruh bergetar tuh ujung lidahnya. Ya, digesek-gesekin ke atas, disuruh getar-getar, gitu. Nanti dia lama-lama bisa, karena memang urusan huruf R ini hanya dengan ujung lidah. Baik, kita ini sudah, sekarang kita coba huruf ini. Kita coba praktekkan dan usahakan ujung lidah kita kerasa. Ya. Siap. An. Nempel, ada nempel di atas ya. Anna. Nempel ya, kerasa ya, napel di situ ya. Kalau di tasdid itu yang seperti ini. Nah, ini anna, naninu, ban. Ah, sudah. Sekarang ro. Ar. Nah, R ini R Indonesia. Sebagian orang karena ingin oke, dia pakai R Inggris. R. Bukan, R biasa saja, R. Ya. Nah, nanti tebal tipisnya nanti. Yang penting R-nya benar dulu. Ya, bunyi R dalam bahasa Indonesia. Coba roti, Roma, Rusia, risalah. Nah, itu R ya. R. Nah, roriru, bar. Nah, itu dulu. Nanti pembahasan tafkhim ro nyusul ya. Pekan depan lah ya. Jadi pada huruf ro juga ada tafkhim tarkik. Jadi tadi tafkhim tarkik yang pertama pada huruf lam, yang kedua nanti pada huruf ro. Pada huruf ro juga ada tafkhim tarkik. Ya. Ini ada tafkhim apa itu tafkhim tarkik? Tebal. Jadi kalau saya mengucapkan roti, tebal tipis R-nya. Tebal ya. Beda dengan roti. Makan apa Kang? Roti. Tipis. Kalau tebal roti. Ya. Kemudian misalkan memberi, tipis tebal.
tipis ya. Nah, itu jadi ada tebal ada tipis. Nanti tidak boleh dalam aturan yang tipis ditebalkan, yang tebal ditipiskan nggak boleh. Ya. Contohnya kalau ada kalimat radhiyallahu itu ra tebal. Allahu akbar itu ra tebal. Ya. Tapi kalau yang tipis ya tipis. Bari ya. Yang tadi juga apa yang ada ri-nya? Ar-risalah misalkan ya. Itu mengenal tebal dan tipis. Baik, nanti di pekan depan insyaallah kita fokus kapan ro itu tebal, kapan ro itu tipis. Ada pembahasan yang panjang ya terkait huruf ro. Intinya yang hari ini kita sampaikan makhrajnya yang kurang lebih sama adalah lam, nun dan ro. Ini areanya adalah area ujung lidah ya. Adapun penyempurnaannya nanti ada sifat-sifat tertentu yang dikaitkan, yang tadi lam sudah dengan tafkhim tarkik, nanti nun ini dengan sifat gunnah, dan ro juga terkait tafkhim tarkik. Insyaallah akan kita bahas pada perjumpaan yang akan datang.